Shalom anak-anak sekolah minggu, selamat hari minggu adik-adik semua. Sebelum kita untuk ibadah hari ini, mari kita saat teduh sejenak, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, kita berdoa. Amin. Shalom kawan. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Baik, sehat, kuat, luar biasa. Yes. Nah kawan, sudah 2 minggu nih sejak ibadah online terakhir kita. Tanggal berapa ya Kak Nova? Tanggal 16 Agustus kawan. Oke, berarti sebelum kemerdekaan ya Kak Nova ya? Iya betul banget Kak. Nah kayaknya adik-adik kita yang di rumah masih lemes-lemes nih kawan. Betul sekali. Kita mau tepuk tangan Yesus dulu ya kawan biar tambah semangat. Tepuk tangan Yesus. Yes. Yesus, yes. Nah, udah luar biasa ya kalau Pak ya. Semangat semua adik-adik yang ada di rumah ya. Iya Kak. Nah kita mau nyanyi nih Kak biar tambah semangat lagi. Oke Kak, lagunya apa ya Kak? Kita mau medley Kak, Setinggi-tingginya Langit dan juga Laskar Kristus. Baik, adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri. berdiri. Kita bernyanyi Lagu Setinggi-tingginya Langit dan juga Laskar Kristus. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kita berdoa. Anak-anak sekolah minggu ikuti doa. Sinar surga cemerlang terang Allah yang semarak. Ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan Tuhan. Amin. Oke kawan, mau tambah semangat nih gak kawan? Oke Kak, kita mau nyanyi lagi ya. Yuk kita nyanyi Happy Ayaya yuk. Oke Kak, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri lagi ya Kak. Ya kita bangkit berdiri. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan.
Anak-anak, mari kita dengar hukum Taurat pada minggu ini, yaitu yang diambil dari hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Adik-adik semua dengarkan Amang bacakan. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan penipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. 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 Nah, Kawen, selama 1 minggu ini mungkin adik-adik pernah melakukan hal-hal yang gak menyenangkan hati Tuhan ya, Kak? Betul sekali Kak Nova, pasti pernah dong Kak Nova. Iya, nah kira-kira apa aja sih Kak perbuatan yang gak menyenangkan hati Tuhan? Contohnya adalah adik-adik yang masih melawan orang tua, melawan papa mamanya, kemudian adik-adik yang masih berbohong. Bahkan mungkin pada saat adik-adik mau makan, mau tidur, mau belajar, adik-adik lupa berdoa Kak. Nah, terus Kak Wen, apa sih yang harus dilakukan oleh adik-adik ketika adik-adik sudah melakukan dosa Kak Wen? Yang harus adik-adik lakukan adalah adik-adik harus minta maaf kepada Tuhan. Tapi caranya gimana ya Kak Nova? Pastinya dengan cara berdoa Kak Wen. Betul sekali Kak Nova. Nah, kita mau menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Adik-adik sambil bangkit berdiri ya. Marilah kita bersujud kepada Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita berdoa. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri keselamatan, atasnya terang telah bersinar. Demikian doa kita, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Wah Kak Nova,
kita sudah mengakui dosa kita nih. Tuhan Yesus baik gak sih Kak Nova? Baik banget dong, walaupun kita berdosa Kak Wen, ternyata Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita. Oke Kak Nova, kita selanjutnya mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagu pujian pop rohani Tuhan Yesus baik. Yuk, kita nyanyi lagu Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Yes, yes, yes. sungguh amat baik, Yes, yes, yes. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yes, yes, yes. sungguh amat baik, Yes, yes, yes. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik sekolah minggu, yang menjadi ayat hafalan bagi kita pada minggu ini, tentu adik-adik semua sudah menghafal di rumah. Amang percaya semua adik-adik bisa menghafalnya. Tetapi mari kita bersama-sama untuk membacakan ayat hafalan pada minggu ini yang diambil dari Kitab Yesaya 58 dimulai ayat yang ke-9b sampai yang ke-10. Kita bersama-sama membacanya. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagu yuk, Kak. Oke Kak, kita mau nyanyi lagu apa lagi ya Kak? Kita mau nyanyi lagu Kidung Jemaat nomor 344 ayat 1, ingat akan nama Yesus. Adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri ya. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka surga yang bakal. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, selanjutnya nih Kak Nova, kita mau kasih pengumuman nih untuk adik-adik kita yang ada di rumah. Oke, kita udah mau masuk warta sekolah minggu. Ada berapa pengumuman nih Kak Wen? Ada 5 poin yang mau kita sampaikan kepada adik-adik semua. Yang pertama apa ya Kak Nova? Yang pertama, seperti adik-adik ketahui bahwa ibadah online kita dilakukan 2 minggu sekali. Nah, hari ini tanggal 30 Agustus, berarti 2 minggu lagi tanggal 13 September ya Kak Wen? Betul sekali Kak Nova. Nah, itu yang pertama Kak. Oke, yang berikutnya warta sekolah minggu kita adalah kemarin minggu lalu waktu ibadah online pertama perdana ada aktivitas untuk Horong 3 loh Kak Nova. Adik-adik disuruh menghafal ayat hafalan. Wah, kemarin kakak-kakak luar biasa loh Kak. Adik-adiknya mengumpulkan video-video ayat hafalannya. Dan semua pinter-pinter adik-adik kita. Nah, tapi dari semuanya kita hanya memilih 5 adik-adik sekolah minggu yang terbaik. Nah, 5 adik-adik sekolah minggu yang terbaik dari Horong 3 itu akan mendapatkan hadiah dan akan dikirimkan hadiahnya ke rumah adik-adik masing-masing. Berikut nama adik-adik yang menjadi pemenang dalam video ayat hafalan. Berikutnya, Nah, yang ketiga Kak, itu kalau Horong 3. Kalau minggu ini Kak, itu Horong 2. Kelas berapa aja sih Kak? kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Terus sama nggak Kak menghafal ayat hafalan juga? Oh, tidak sama Kak. Ada yang beda loh. Berarti hari ini kita mau adik-adik Horong 2 mau melakukan apa Kak? Adik-adik Horong 2 nanti akan mengirimkan video bernyanyi lagu kasih Kak. Yang kayak gimana sih tuh Kak Wen? Yuk Kak, kita nyanyikan yuk. Yuk. 1, 2, 3. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, kasih, kasih. Stop Kak. Wow. Kalau kepanjangan nanti adik-adiknya jadi nggak ngapalin Kak. Iya, udah nggak seru lagi ya Kak? Iya, nah buat adik-adik bisa lihat di YouTube ya videonya, ada gerakannya juga loh Kak. Betul, kalau pakai gerakan akan menjadi nilai tambah buat adik-adik. Nah, ternyata selain gerakan ada lagi Kak yang dinilai. Cepat mengirimkan, hafal gerakan dan lagu, dan juga selaras dengan temponya. Betul Kak. Itu untuk pengumuman yang ketiga Kak. Yang keempat Kak? Yang keempat adalah Kakak Wain mau mengumumkan adik-adik yang berulang tahun dari periode tanggal 17 Agustus sampai dengan 30 Agustus tahun 2020. Berikut nama-nama adik-adik yang berulang tahun selama tanggal 17 Agustus sampai 30 Agustus 2020. Untuk adik-adik yang tidak ada tercantum namanya di dalam sini, itu kakak tetap mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Itu yang keempat ya Kak? Betul Kak, yang terakhir apa ya Kak ya? Yang terakhir nih, bagi adik-adik yang belum mengirimkan form data diri online, bisa mengirimkan sampai dengan tanggal 31 Agustus. Berarti tinggal besok ya Kak? Betul, tinggal 1 hari lagi loh adik-adik. Kalau seandainya tidak mengumpulkan bagaimana Kak? Berarti namanya nggak dicatat dong Kak Wen di dalam kelasnya. Betul Kak Nova, jadi buat adik-adik semua yang ada di rumah, jangan lupa lihat ya media sosial kita ya Kak. Sudah ada ya Kak? Iya, ada FB dan juga ada Instagramnya Kak. Betul, sudah di-share oleh kakak guru sekolah minggunya atau bisa juga lewat WhatsApp grup Kak. Betul, WhatsApp grup kelas masing-masing. Demikian warta sekolah minggu kita. Selanjutnya kita mau mendengarkan adik-adik kita loh Kak.
persembahan pujian dari kelas berapa ya Kak? Dari kelas 2. Kita dengarkan yuk Kak. Oke, untuk adik-adik semua selamat mendengarkan dan Tuhan Yesus memberkati. Oke Kak Wen, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan nih Kak. Betul Kak, ini penting banget loh Kak. Kita mau mendengarkan firman Tuhan berarti kita harus menyiapkan hati kita Kak. Betul Kak, selain menyiapkan hati juga jangan lupa ya adik-adik Alkitabnya dan buku tulisnya disiapkan juga. Kita menyanyikan lagu pop rohani Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Terima kasih ya Yesus yang baik. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terimalah pujian kami dan persiapkan hati kami agar kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Amin.
Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Iya, pasti semuanya sehat. Udah 2 minggu ya kita berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu. Maka dari itu firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Roma pasal yang ke-13 dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Ayo dibuka Alkitabnya dari kitab Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Hal ini haruslah kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Demikian firman Tuhan. Halo adik-adik, Amang mau tanya ini, sebelum kita beribadah tadi, ada nggak yang baru bangun tidur ini? Atau Amang mau tanya, tadi pagi jam berapa bangunnya? Waduh, ada yang terlambat, ada yang cepat. Tapi kita tetap sukacita kan? Karena kita sama-sama memuji Tuhan, walaupun di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, bangunlah, waktunya sudah tiba untuk bangun. Makanya kalau kita sudah waktunya untuk bangun, makanya bangun. Jangan malas untuk bangun. Karena kalau kita malas bangun, ketika kita sudah siang bangunnya, maka tubuh kita akan sakit. Dan mengapa tuh? Firman Tuhan juga menyuruh kita untuk cepat bangun, agar kita melihat keselamatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Allah yang tergantung di salib juga menyelamatkan kita. Allah yang tergantung di salib, Dia mau membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Oleh karena itu adik-adik, Paulus sekarang ingin mengajak kita sebagai anak-anak terang, anak-anak yang telah dibebaskan. Dia ingin mengajak kita yang pertama untuk menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Apa itu perbuatan-perbuatan kegelapan? Bukan saat kita melakukan kegiatan di malam hari, bukan itu yang mau ditanya. Tetapi boleh kita baca di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Di sana banyak perbuatan-perbuatan kegelapan. Tetapi apa yang sering kali kita lakukan sebagai anak-anak? Contohnya tadi sudah dikatakan, berbohong, melawan orang tua, lalu cakap kotor, lalu iri hati, lalu berkelahi. Itu juga menjadi salah satu perbuatan-perbuatan kegelapan. Maka untuk itu, untuk melepaskan itu, mari kita seperti mengganti baju kita yang telah kotor. Supaya menjadi bersih, kita menggantinya dan memakai baju yang bersih. Dengan cara meninggalkan, jangan mau berantem,
Jangan mau berbohong. Jangan mau iri hati walaupun kita melihat teman-teman kita bagus bajunya. Jangan pernah iri hati. Jangan mau melawan orang tua. Terlebih orang tua itu adalah Allah yang kita lihat. Itu yang pertama. Jangan mau melakukan perbuatan kegelapan. Lalu apa kata Paulus lagi? Untuk menghalau itu semua, maka pakailah perisai Allah. Yaitu di dalam Efesus 6 ayat 10 juga dikatakan di sana, pakailah perisai Allah agar boleh kita melepaskan itu semua. Menggunakan perlengkapan senjata terang. Dikatakan di sana, berikat pinggang kebenaran, berbaju ziarah keadilan, berkasutkan kerelaan, memberitakan firman Injil damai sejahtera, memakai perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Jika kita sudah hidup menggunakan itu, jika adik-adik sudah hidup menggunakan itu, maka semuanya boleh kita melawan tipu muslihat iblis yang mengganggu kita supaya kita berbohong, supaya kita melawan orang tua ketika kita disuruh. Adik-adik seringkali nih, ketika disuruh orang tuanya karena asik bermain game, orang tuanya yang dilawan. Apa sih mah? Adik kan lagi asik bermain game. Itu tidak boleh. Tetapi adik-adik yang telah menggunakan perisai atau perlengkapan senjata Allah, senjata terang, maka dia orang-orang yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang membawa terang di dalam kegelapan. Jika anak-anak semuanya sudah membawa terang di dalam kegelapan, maka dunia ini akan menjadi damai sejahtera. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk adik-adik, kita diajak untuk sopan santun. Orang-orang yang sopan santun adalah orang-orang yang disukai. Ketika kita menghargai orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita, kakak, abang, pasti kita akan disenangi dan kita dicintai. Maka untuk mau dicintai, berlakulah hidup yang sopan, yang mau menghargai orang yang lebih tua dari kita. Dan yang keempat adalah jangan pesta pora. Dikatakan di ayat yang ke-13, janganlah dalam pesta pora, dalam kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Dikatakan di sana. Karena itu anak-anak yang hidup di dalam terang, maka dia tidak akan mau menghambur-hamburkan uang yang ada pada dirinya. Dia pasti akan memakai uang yang ada di dalam dirinya untuk sesuatu yang berguna. Pasti masih ingat cerita perumpamaan tentang anak yang hilang, di mana dia pergi meninggalkan ayahnya, lalu dia menjual bagiannya, lalu dia pesta, dia bersenang-senang, dan akhirnya apa? Dia jatuh, dia kesepian, dia kelaparan. Maka firman ini juga mengajari kita agar untuk hidup menabung sebagai anak-anak. Jangan sesuka hati untuk menghabiskan uang yang ada pada dirimu. Dan yang terakhir adalah jangan mau iri hati. Jangan hidup di dalam perselisihan. Orang yang berselisih adalah orang yang tidak memiliki teman. Orang yang mau berkelahi adalah orang yang tidak suka berteman. Apa yang kamu rasakan ketika kamu berantam? Apa yang kamu rasakan ketika kamu berkelahi? Kamu pasti akan menyesal. Kamu pasti akan tidak memiliki teman di dalam hidupmu. Maka daripada itu adik-adik, firman Tuhan mengajak kita, jadilah anak-anak yang terang. Jadilah anak-anak yang membawa damai. Dan jadilah anak-anak yang bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mengajari kami
anak-anak-Mu, supaya kami hidup di dalam terang dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memakai setiap yang Tuhan berikan kepada kami. Hati kami, pikiran kami, tangan kami, seluruh tubuh kami juga boleh kami pakai untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, berkati adik-adik sekolah minggu di dalam pertumbuhan mereka, baik pertumbuhan jasmani dan rohani mereka, agar mereka selalu hidup di dalam jalan Tuhan dan boleh melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, di mana anak-anak sekolah minggu yang saat ini di dalam sekolah mereka, supaya mereka boleh menerima setiap pengajaran yang disampaikan guru mereka dan orang tua mereka, agar boleh itu menjadi bekal mereka untuk menggapai cita-cita yang mereka inginkan, dan Tuhan berkenan di dalam cita-cita mereka. Berkati orang tua mereka juga Tuhan dalam mendidik anak-anak yang telah Tuhan titipkan, agar anak-anak yang telah Tuhan titipkan boleh menjadi anak yang membawa sukacita bagi keluarga, bagi orang lain, dan terlebih ya Tuhan di dalam gereja-Mu. Berkati juga pekerjaan tangan daripada orang tua anak-anak-Mu, agar boleh mereka pakai untuk menghidupi mereka di dunia ini. Ampuni ya Tuhan dosa-dosa kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Wah, gimana tadi Kak? Firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang calon pendeta. Luar biasa sekali, Luar Kak. biasa ya Kak ya. Ada pesan-pesannya nggak ya Kak? Tentu ada, Kak. Yang pertama, kita harus menjadi anak-anak terang, Kak. Betul, anak-anak terang itu seperti apa sih? Anak-anak yang melakukan perintah Allah, yaitu tidak berbohong, Kak, tidak iri hati, dan tidak melawan orang tua. Betul Kak, berarti adik-adik semua yang ada di rumah ingin menjadi anak-anak terang tidak? Tentu saja dong, Kak. Anak-anak terang juga harus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Berarti adik-adik semua harus seturut dengan kehendak Tuhan, melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Intinya, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai senjata terang. Betul Kak? Betul sekali, Kak. Agar kita menang dari kuasa kegelapan. Oke, Kak. Abis ini ngapain lagi kita, Kak? Selanjutnya kita mau mengumpulkan persembahan Kak. Kita mau bernyanyi lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 302 ayat 1 dan 3. Ku beri persembahan, adik-adik sambil bangkit berdiri dan bisa memberikan persembahannya melalui kedua orang tua adik-adik, agar kedua orang tua adik-adik dapat memberikannya melalui gereja ya. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga,
kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengurniakan kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu kawan. Selamat hari Minggu, Amang Sintua. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya ya adik-adik. Dadah. Pada tanggal 13 September 2020.